Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Tulus Rahayu, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya dari SMAN 1 Jatiwaras. Pada hari ini, saya akan melakukan praobservasi dengan Ibu Wiwin. Beliau adalah salah satu pengajar dari SMAN 1 Jatiwaras untuk mata pelajaran biologi. Baik Bu Wiwin, selamat pagi Ibu. Pagi Ibu, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ibu mohon maaf sebelumnya saya mengganggu aktivitas Ibu. Pada hari ini saya akan melakukan praobservasi Bu untuk kegiatan supervisi yang akan saya ajukan, untuk supervisi yang akan saya nanti laksanakan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada kegiatan nanti di supervisi itu kira-kira seperti apa Ibu? Baik, baik begini Bu Nisa, karena saya mengajar di fase F dan ketika awal masuk tahun ajaran baru, maka program rutin yang dilakukan yang pertama adalah tentunya adalah membahas materi dasar atau materi yang sudah dipelajari murid-murid sebelumnya di fase sebelumnya juga ya, di fase E atau di fase B. Jadi tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan mampu bisa memahami materi-materi yang akan diberikan selanjutnya sekarang di fase F. Itu seperti itu. Terima kasih Ibu. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Nah, dari area pengembangan yang akan Ibu capai di supervisi nanti itu seperti apa? Oh ya, untuk area pengembangan yang ingin saya capai melalui pembelajaran biologi, ini diharapkan itu siswa secara otomatis ya dapat tertata dalam nalarnya, kemudian bisa lebih kritis, kemudian murid-murid bisa kreatif ya, kemudian sistematis, logis, dan tentunya analitis, serta siswa itu dapat konsisten dalam bersikap. Jawaban yang sangat luar biasa sekali ya Ibu. Kita lanjutkan mungkin ke pertanyaan yang ketiga. Untuk untuk ketika nanti pelaksanaan supervisi, kira-kira rancangan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu ciptakan di supervisi nanti? Ya baik, untuk rancangan pembelajaran yang akan saya ciptakan dalam pembelajaran yaitu tentunya menggunakan metode saintifik, kemudian juga model pembelajaran problem based learning atau PBL, serta media yang digunakan itu adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan juga penilaian yang akan dilakukannya yaitu tanya jawab, kemudian penugasan, kemudian juga diskusi kelompok. Nah, kemudian Ibu terkait waktu pelaksanaan ya, kapan kiranya Ibu akan melaksanakan kegiatan supervisi tersebut? Ya baik, untuk supervisi itu dilaksanakan pada hari Senin pada tanggal 29 Juli 2024 dan tepatnya itu di kelas 12.6 pada jam ke-8 dan 9. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ya. Hal apa yang Ibu dapatkan mungkin dari kegiatan percakapan kita hari ini? Ya, baik, setelah melaksanakan praobservasi ini, yang saya dapatkan, saya menjadi tergambar ya untuk nanti pelaksanaan yang akan disupervisi seperti penggunaan media, kemudian juga modelnya, kemudian metodenya juga, dan persiapannya itu tentunya pasti akan lebih baik lagi. Jadi nanti Ibu akan mempersiapkan dulu ya dari jauh-jauh hari. Kemudian selanjutnya baik Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk kegiatan praobservasi kita kali ini. Mungkin dicukupkan sampai di sini Ibu.
Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di hari Senin ya Ibu ya. Ya, baik. Nah, sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat melakukan supervisi. Semoga nanti apa yang tadi kita sudah bahas sesuai dengan hasil nanti di akhir. Amin. Sekian Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya kelihatan sehat dan ceria ya. Mudah-mudahan hatinya, kesehatan mentalnya bagus ya. Baik, sebelum sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan KM untuk memimpin doanya. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Tapi kalau melihat di sini dari agenda itu ada beberapa teman kita yang sedang sakit ya. Di antaranya ada Iwan, kemudian ada Ayu, dan ada Levi. Yang betul? Untuk yang lainnya ada di kelas tadi. Oke, baik teman-teman. Di sini Ibu sebelum belajar dimulai masih ingatkah dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat di sini? Masih. Maka kita itu bagaimana ketika belajar? Harus saling menghormati, betul ya. Saling menghormati, sayang dan teman waktu. Betul. Itulah Ibu mengingatkan kembali mengenai keyakinan kelas yang sudah teman-teman atau yang sudah kita sepakati bersama ya. Ketika kita belajar di biologi bersama Ibu. Terima kasih teman-teman sudah bisa mengingat kembali mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini di papan di sini sudah ada kata mitosis ya. Mungkin teman-teman penasaran mitosis itu apa ya? Tapi sebelumnya, sebelum kepada menginjak ini Ibu bilang kembali materi yang lalu. Kita belajar mengenai apa kemarin? Nah, di sini kira-kira menurut teman-teman, menurut kalian, apakah sel itu hidup? Sel dapat membelah tidak? Contohnya bagaimana? Ada mitosis katanya ya. Nah, oke ya. Jadi kalian ketika misalnya waktu tidak mungkin kan langsung jadi besar ya, tetapi ada prosesnya, betul, ada prosesnya. Dari apa, Ardi? Ardi dimulai dari apa? Dari Dari janin, betul ya. Kemudian dari sperma, betul sekali ya. Di mana sperma itu terbentuk dari ada beberapa sel di sana ya. Benar sekali, terima kasih Ardi. Nah, teman-teman, di sini untuk kali ini ya, untuk memulai pembelajaran, Ibu akan menganalisis dulu kesiapan belajar kalian ya. Silakan teman-teman pilih yang tidak ditutupi oleh Ibu. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan emot yang
Sedih ya? Oke, yang senang mana? Senang. Ini yang B aja, B aja. B aja. Berarti yang sedih mana berapa orang? Berapa sedih? Sedih. Oke, hanya beberapa orang ya, kurang lebih 10 orang. Baik, terima kasih untuk diagnostik yang kali ini, asesmennya ya. Nanti pembagian kelompoknya Ibu sesuaikan dengan yang perasaan yang kalian rasakan. Ya. Dan nah di sini untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah di mana kalian itu dapat mengidentifikasi amitosis dan mitosis. Kemudian yang keduanya, kalian juga harus mengidentifikasi gambar fase-fase pada reproduksi sel secara mitosis. Dan yang ketiganya juga, kalian nanti harus presentasi ya mengenai laporan hasil diskusi daripada fase-fase mitosis. Oke? Nah, sekarang silakan bergabung dengan kelompok yang sesuai tadi kalian rasakan perasaannya. Silakan buat kelompok sesuai dengan tadi di awal. Ya, sesuai dengan asesmen tadi di awal. Yang bahagia, yang senang silakan bergabung. Kemudian yang biasa aja, kemudian yang sedih bergabung. Silakan dikelilingkan. Nah, selanjutnya silakan kalian perhatikan untuk video. Di sini ada video pengantar ya, video pengantar mengenai pembelahan mitosis. Silakan disimak. Nah, di sini ada proses ya, kalian sebelum menjadi besar. Nah, kalian itu besar karena apa? Makanan. Nah, karena ada asupan makanan dan juga di sini dimulai dari pembelahan sel ya. Ini adalah sel induk. Nah, tahap-tahap dari siklus sel itu ada apa saja? Nah, kalau di sini ada demitosis, ya. Kemudian di sini adalah interfase. Ya, interfase. Ini adalah tahap yang pertama untuk interfase. Ya, ada G1, S, dan G2. Mana sel itu akan terbelah menjadi dua ya. Nah, sedangkan kalau interfase itu ada fasenya. Ada G1, kemudian ada S, dan ada G2 ya. GAP1 sintesis dan GAP2 growth gitu ya, pertumbuhan. Plasma ya, sesuai dengan fungsinya. Mitokondria, kemudian juga di retikulum endoplasma. Ini untuk fase G1. Ini fase G2 dimulai dengan dibungkus ya, dua sentrosom terbentuk. Nah, ini ya, yang kayak sedotan ditumpuk gitu ya. Nah,
ini terbentuk embrio, ada sentrosom. Nah, kemudian nanti ini akan tertarik nah, di sini. Ya. Sekarang ke tahapan mitosis. Ya. Nah, mitosis itu ada 5 tahap ya. Yang pertama apa? Profase, prometafase ya. Nah, biasanya itu disebut juga dengan sitokinesis. Nah, jadi yang di sini itu ya, yang mitosis itu kadang di buku juga ada atau di literasi yang lain, di literatur yang lain itu ada yang 6. Ya, berarti itu ada sitokinesis atau pengenalannya. Ya, itu. Ini untuk fase fase profase. Boleh deh biasa lagi. Ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kan kalian sudah bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan kesiapan belajar kalian. Di mana menurut tadi hasil riset itu terbagi 2 persiapan ya. Ada yang sudah begitu siap atau dengan perasaan yang bahagia. Kemudian ada juga yang belajar ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan atau bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Nah, di sini Ibu akan membagikan KPD-nya ya, setiap kelompok. Silakan untuk dibaca. Di sana di grup WA kelas Ibu sudah mengirimkan 2 link. 2 link video di mana ini adalah di sana itu ada 2 video mengenai amitosis dan mitosis. Silakan kalian untuk disimak video tersebut ya. Nah, bagi kalian yang suka dengan video, silakan kalian melihat video tersebut. Atau teman-teman yang lebih suka misalnya dengan lebih suka membaca atau literasi, silakan teman-teman bisa membaca buku paket yang sudah ada. Ataupun ya misalnya saya tidak begitu paham dengan membaca, saya ingin mendengarkan, bisa dengan rekaman atau mendengarkan ya video tersebut atau tidak dilihat misalnya seperti itu. Silakan. Itu jadi tergantung dari masing-masing kalian itu sukanya atau lebih cenderung ke yang mana ya. Silakan linknya dibuka di sana yang sudah Ibu kirimkan di grup. Kemudian kalian kerjakan ya. Setelah selesai nanti kalian presentasikan ya. Dan untuk hasil dari LKPD tersebut seperti biasa ya, kalian silakan boleh memilih hasil dari hasil diskusi tersebut, yaitu dengan produknya ya, yang terakhirnya adalah hasilnya boleh dengan PPT, boleh dengan tulis tangan, boleh dengan video juga boleh, kemudian boleh juga dengan rekaman suara. Kamu merekam misalnya ya, di sana kan ada mitosis adalah apa-apa. Paham? Paham? Bisa dimengerti? Silakan kerjakan.
ada di sekitar kamu. Kemudian bayangkan kamu itu di tempat yang sangat nyaman. Sambil tarik nafas. Tenang, ya. Pelan-pelan, nafasnya diatur pelan-pelan keluar. Ya, oke. Rasakan udara hangat yang keluar yang ada di sekitar kamu. Tahan, Ki. Silakan tarik nafas, kemudian hembuskan sedikit demi sedikit. Oke, tarik nafas. Dengarkan alunan musik yang ada di sekitar kalian. Kemudian keluarkan nafas secara perlahan sampai otot-otot kalian itu di perut terasa. Sekali lagi, terakhir, tarik nafas. Kemudian oke, ya, terima kasih. Silakan sekarang karena tadi kalian sudah merealisasikan mengenai isi jenuh kalian setelah diskusi kalian jenuh, kemudian tadi edukasi mengenai teknik stop, di mana teknik stop itu adalah untuk stop kemudian untuk merealisasikan ya memanage daripada emosi kalian supaya kalian lebih bisa mengontrol lagi emosi ataupun rasa di dalam hati. Ya, silakan sekarang dipersilakan untuk kelompok A untuk presentasi perwakilan saja, silakan. Ya. Santai. Kembali dari Sekarang abi bu. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan tahapan pada proses penjelasan pembelahan sel secara mitosis. Di sini terjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan profase. Tahapan ini dari penjelasannya kromosom mulai mengental dan terlihat lebih jelas. Yang kedua yaitu tahap promerafase. Membran
mitosis. Tempat terjadinya di dalam sel. Amitosis. Jumlah kromosom yang dihasilkan. Amitosis. Anaknya sama dengan sel induknya. Mitosis. Sel anaknya sama dengan sel induknya. Hasil sel anakan. Mitosis N tidak menghasilkan kromosom diploid. Mitosis 2N diploid. D. Fungsi tujuan. Amitosis, reproduksi aseksual, pertumbuhan dan perbaikan jaringan terbatas. Mitosis, pertumbuhan, perbaikan jaringan, reproduksi aseksual, pembentukan gamet dan organisme multiseluler. Silakan kelompok yang lain, kelompok B, ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi mengenai pembelahan ini, silakan. Ada yang mau menanggapi, silakan. Ada yang mau koreksi? Dengan ada Google. Silakan. Sebagai koreksi, sok Ada yang ingin menambahkan? presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini bisa disimpulkan bahwa pembelahan mitosis adalah pembelahan apa? Sel induk. Pembelahan sel secara amitosis. Secara langsung. Kalau mitosis tidak langsung. Nah, bagaimana untuk mitosis? Sebutkan dari tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah prometa, prometafase, kemudian metafase, kemudian anafase dan metafase. Ya, di mana di sana ada berapa tahapan? 5 tahapan, ya. Nah, jadi di dalam pertumbuhan dan perkembangan dari sel tumbuhan apa hewan, ya, perkembangan manusia itu kita mengalami adanya amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, untuk kali ini, untuk pembelajaran kali ini adalah kesimpulannya bahwa untuk pembelahan amitosis itu pembelahan secara langsung, ya, di mana untuk sel anakannya pun sama dengan induknya, ya, dan di sana pun kromosomnya bagaimana? Sama dengan induknya tidak? Sama. Ya, sedangkan kalau pembelahan secara mitosis untuk sel anakannya bagaimana? Yang menghasilkan berapa? Ya, 2N. Apa disebut juga dengan diploid, ya, betul sekali. Oke. Nah, baik teman-teman, sudah hafal ya semuanya mengenai mitosis dan mitosis, ya. Untuk lebih memahaminya lagi, silakan untuk teman-teman mengerjakan 2 soal ini, ya. Pembelahan sel secara mitosis, kemudian mitosis, kemudian sebutkan tahapan-tahapannya. Ini aja. Silakan. Yang barusan sudah disebutkan. Ini deskripsikan pembelahan sel secara mitosis dan mitosis, kemudian sebutkan tahapan-tahapan dari pembelahan mitosis. Oke, silakan tulis di buku.
warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Nisa Terus Rahayu CGP Angkatan 10 akan melaksanakan kegiatan pasca observasi terhadap Ibu Wiwin. Beliau merupakan guru mata pelajaran biologi di SMPN 1 Jatiwaras yang telah saya lakukan observasi pada beberapa waktu lalu. Baik, Bu Wiwin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Wiwin? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu dalam kegiatan pendampingan saya, apalagi sekarang berada di tahap pasca observasi yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu ya, terkait kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan atau beberapa pertanyaan kembali yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Jadi sebelum melakukan sesi tanya jawab, silakan Ibu mungkin memposisikan dulu diri senyaman mungkin, senyaman mungkin, lalu setenang mungkin ya. Nah, baik Bu Wiwin, kemarin berdasarkan supervisi yang saya lakukan, bisa diulangi lagi tujuan pembelajaran dari kegiatan kemarin itu apa? Ya. Kembali ketika saya melaksanakan proses pembelajaran, adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengetahui mengenai pembelahan amitosis dan mitosis, Bu. Di mana di sana pada subbab siklus sel. Ya. Dan itu pasti Ibu sudah menyesuaikan juga dengan CP. Iya, beda. Dengan kemarin melakukan analisis juga mengenai CP, nantinya kan bergantung kepada tujuan pembelajaran, di mana penyesuaian tujuan pembelajaran itu kan harus disesuaikan dengan karakteristik murid itu sendiri. Iya. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah saya beberapa waktu lalu melakukan observasi terhadap pembelajaran, maksudnya melakukan supervisi di kelas terhadap pembelajaran yang Ibu laksanakan? Baik, terima kasih. Baik, perasaan saya ketika Ibu melakukan supervisi ya terhadap pembelajaran saya, alhamdulillah saya sangat senang sekali Bu, karena dengan adanya Bu Nisa melakukan supervisi dengan kasih jalan mungkin ya Bu, alhamdulillah saya jadi lebih mengetahui apa kekurangan saya dalam proses pembelajaran ya, dari mulai bagaimana cara mengondisikan anak, kemudian metode dan model itu seperti itu. Iya Ibu, mohon maaf juga kalau misalkan masukan-masukan saya kemarin gitu ya Bu, misalkan aduh ini teh perasaan saya sudah baik tapi misalkan ada sedikit komentar dari saya, mungkin mohon maaf Bu, tapi karena itu merupakan kewajiban saya juga ya sebagai sesama manusia untuk berbagi mungkin pengetahuan seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan selama kegiatan pembelajaran kemarin waktu saya melakukan supervisi, lalu bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan, seperti apa itu? Ya, untuk area pengembangan yang saya lakukan, khususnya saya kan mengajar pembelajaran biologi ya, atau pelajaran biologi. Nah, area yang pertama itu peserta didik tentu saja dapat melihat lebih berpikir kritis, kemudian kreatif ya, kreativitas dari peserta didik, kemudian juga di sana ada juga bagaimana cara anak-anak itu lebih bisa berkomitmen dalam berkolaborasi dengan menjaga sifatnya ya, ketika berdiskusi mungkin ya, karena saya kemarin dalam pembelajaran biologi kemarin itu dengan diskusi kelompok gitu. Dan untuk mungkin tahapan-tahapannya mungkin Bu, tahapannya yang pertama ya tentu saja menganalisis dulu capaian pembelajarannya Bu ya, yang nantinya saya akan menunjukkan dengan
tujuan pembelajaran juga ke alur tujuan pembelajaran ya. Kemudian setelah itu saya akan memasuki menganalisis ya tujuan pembelajaran yang disesuaikan mungkin dengan karakteristik peserta didik gitu. Dan setelah itu baru melaksanakan pembelajaran, kemudian juga melaksanakan yang perencanaan pembelajaran, kemudian juga pelaksanaan penilaian ya, karena kemarin setelah dalam proses pembelajaran tersebut kan ada asesmen informatika ya gitu. Jadi adanya penilaian asesmen tersebut untuk mengetahui pemahaman materi yang saya sampaikan. Seperti itu. Kalau tahapan-tahapannya oh sudah sama. Iya, sudah ya, tahapannya tadi dimulai dari menganalisis capaian pembelajaran yang nantinya akan dituangkan ke untuk mengetahui ya, untuk mencapai ke tujuan pembelajaran, kemudian ke alur tujuan pembelajaran, kemudian juga melaksanakan atau menganalisis juga tujuan pembelajaran tahapannya ya, yaitu yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang ketiganya melaksanakan perencanaan tentunya yang sudah direncanakan sama saya seperti apa, kemudian juga penilaian. Mungkin itu tahapannya. Ya, betul sekali Bu. Memang ketika waktu saya kemarin melakukan supervisi ke Ibu, ketika melihat pembelajaran yang Ibu, alurnya gitu ya Bu, yang Ibu lakukan memang sangat terlihat sekali dalam proses kegiatan pembelajarannya. Ibu sangat ingin menciptakan bagaimana caranya supaya siswa itu bisa lebih berpikir kritis gitu ya Bu. Karena memang sesuai dengan tujuan pembelajaran abad 21, memang salah satu poin utamanya itu adalah critical thinking. Jadi ketika kemarin Ibu melakukan pembelajaran, memang saya lihat Ibu benar-benar semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya siswa yang Ibu ajar itu mereka bisa memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi, dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Kemudian Ibu untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu ini saya ingin meminta apa ya? Bukan pendapat, meminta Ibu untuk menilai mungkin penilaian diri sendiri Ibu ya, dari skala 1 sampai 10 gitu. Menurut Ibu kira-kira berapa skor kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin? Ya, baik, melihat kemarin kondisi proses pembelajaran gitu ya yang telah saya lakukan, kalau menurut saya mungkin ya di nilai 8 mungkin Bu. 8. Gitu. Alasannya kenapa? Ya karena masih jauh dengan dari kesempurnaan ya, masih perlu juga adanya yang harus diperbaiki gitu, baik dari saya, kemudian dari juga peserta didik, kemudian juga lingkungan ya, karena ya situasi dari lingkungan di kelas itu kan kadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan gitu ya Bu ya. Jadi belum pada tahap ke nilai 9 apalagi sempurna mungkin Ibu. Jadi apa yang saya rencanakan terkadang ada kemarin juga yang sedikit gitu meleset, tapi alhamdulillah pembelajarannya bisa berjalan. Karena memang ya Bu, yang namanya kegiatan pembelajaran itu memang kita harus mengantisipasi hal-hal yang di luar perencanaan kita gitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, ketika saya kemarin melihat pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, sepertinya lebih Bu kalau dari 8, 5 lah sepertinya Bu. Karena sebenarnya kemarin runtut kegiatan yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan modul yang Ibu buat, kemudian juga KSE-nya juga sudah ada, Ibu sudah menanamkan itu, sudah menerapkan itu di dalam proses pembelajaran, kemudian Ibu sudah menerapkan alur stop dengan baik seperti itu. Jadi sudah bagus Bu, hanya mungkin masukan-masukannya sedikit dari seputar modul mungkin yang mungkin masih harus diperbaiki. Baik, kemudian Bu, nah mungkin ini salah satu pertanyaan bisa dikatakan inti juga ya menurut saya. Selama kegiatan pembelajaran waktu
kemarin Bu, apakah apa namanya? Apakah Ibu menemukan kendala gitu Bu selama melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Ya. Selama kemarin saya melakukan pembelajaran biologi ya, kendala itu pasti ada ya, kendalanya ada itu karena yang pertama adalah kemarin kan saya menerapkan diskusi, jadi memang masih ada peserta didik yang kurang aktif ketika dia berada di kelompoknya gitu. Kemudian juga masih ada juga siswa yang kurang fokus ya. Nah itu tadi dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar, kelas yang berdampingan dengan kelas yang lainnya tentu saja itu juga sangat mempengaruhi, dan kefokusan si peserta didik itu untuk bisa lebih fokus, lebih serius lagi dalam proses pembelajaran gitu, karena lingkungan mereka ya setidaknya mengganggu gitu. Kemudian juga yang lainnya mungkin kondisi kelas kemarin, karena proses pembelajaran saya itu di kelas lab ya, jadi kondisi kelas tentu saja pasti akan mempengaruhi kefokusan siswa, jadi kurang nyaman jadi seperti itu. Ya, memang betul Bu. Kemarin juga ketika saya melakukan supervisi memang terlihat sekali kalau anak-anaknya sih sebenarnya sudah kondusif ya Bu ya. Tapi karena lingkungan sekitar yang kebetulan berhadapan dengan kantin, Ya. kemudian juga kelasnya itu berada di jalur lalu lalang, kemudian juga disekat. Memang itu merupakan salah satu bisa dikatakan masalah lah atau kendala ketika kita melakukan pembelajaran di sana, karena memang ya ditambah lingkungan di sini memang ya Ibu juga tahu intinya Ya juga Ibu. iya. Nah kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, rencana serta langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya gitu ya Bu, dalam menghadapi kendala-kendala tadi yang Ibu sudah sebutkan. Baik, insya Allah untuk rencana kedepannya ya, untuk menghadapi kendala-kendala yang tadi itu saya tentunya harus lebih banyak memotivasi peserta didik untuk bisa lebih aktif ketika berdiskusi, kemudian juga bisa lebih kondusif, kemudian juga harus bisa lebih fokus gitu. Walaupun memang dimungkin memang tidak mungkin ya baik atau sulit gitu, tetapi insya Allah ketika kita terus-terusan memberikan motivasi kepada anak bahwa tujuan pembelajaran itu kita ya harus lingkungan belajar itu kan harus nyaman, gitu, aman. Nah maka insya Allah mungkin kedepannya bisa mudah-mudahan bisa lebih fokus anak-anak, bisa lebih kondusif gitu. Kemudian di dalam kemarin juga melakukan teknik stop juga anak-anak kan lebih rileks lagi gitu ya, dengan adanya kita mau menggunakan teknik stop gitu, anak-anak jadi lebih fokus gitu, lebih rileks dan lebih bisa melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan perasaan yang senang gitu dan bahagia. Iya, baik Ibu, sangat bagus sekali ya. Kemudian, nah untuk rencana yang atau langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan Ibu akan memulai gitu aksi penerapan langkah-langkah tersebut? Ya, untuk penerapannya mudah-mudahan di pekan depan lebih mudah gitu ya, karena kita itu harus secepatnya lebih ya dalam antisipasi supaya tidak terlarut-larut, sehingga insya Allah pekan depan saya akan mulai untuk lebih memotivasi atau menghadapi kendala-kendala itu dengan cara yang lain gitu ya, dengan lebih memotivasi anak lagi, lebih menggunakan teknik stop untuk anak lebih fokus. Jadi insya Allah pekan depan. Ya, baik Ibu, nanti berarti seminggu lagi atau misalkan 2 minggu lagi saya mungkin akan mengajak ngobrol Ibu lagi ya Bu. Siap Bu, Saya hasilnya bagaimana saya bertanya atau ya sekedar bertanya ke Ibu, ingin melihat bagaimana hasil dari penerapan langkah terencana yang sudah Ibu lakukan. Baik. Nah ini berdasarkan area
pengembangan tadi yang sudah Ibu lakukan serta tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Menurut Ibu, indikator keberhasilan dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi apa, Ibu? Ya, melihat dari tadi mengenai area pengembangan ya yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran biologi kemarin di sebuah aplikasi dan teknis itu alhamdulillah indikator keberhasilannya itu dilihat dengan hasil ya atau produk dari peserta didik dalam menentukan hasil diskusi kelompoknya. Itu peserta didik menuangkan hasil diskusinya itu dengan ada yang sesuai dengan keinginannya atau minatnya, di mana ada yang dengan membuat PowerPoint atau juga ada juga dengan membuat catatan, Bu, ada juga dengan rekaman, dan tugas-tugas tersebut itu dikirimkan melalui Google Drive atau ada link yang sudah saya bagikan di WhatsApp grup kelas. Selanjutnya berdasarkan apa namanya rencana serta langkah-langkah ke depan, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan untuk ke depannya? Melihat dari tadi kendala-kendala kemarin yang saya hadapi, kemudian area-area juga yang setelah saya lakukan, ya area pengembangan yang telah saya lakukan, area yang ingin dikembangkan kembali itu adalah mengenai kesadaran diri, ya Bu, kesadaran diri dari peserta didik, karena diskusi ataupun pembelajaran secara diskusi itu memang harus penuh adanya kesadaran diri dari siswanya supaya siswa belajarnya itu lebih nyaman gitu. Semuanya bisa terakomodir, kemudian juga bisa melaksanakan pembelajaran dengan bahagia karena semuanya bisa aktif gitu. Karena kalau salah satunya mungkin tidak ada kesadaran diri dari salah sebagian siswa, maka pasti pembelajaran pun tidak akan berjalan ya sesuai dengan apa yang direncanakan atau apa yang diharapkan. Sehingga pengembangan yang akan saya lebih kembangkan lagi yaitu mengenai kesadaran diri pada peserta didik. Seperti itu. Nah, selama sesi perbincangan kita, Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan atau bagaimana kesimpulan dari sesi perbincangan kita kali ini? Iya, alhamdulillah untuk dari perbincangan kita kali ini ya Bu, gitu saya lebih bisa mengetahui bagaimana kekurangan ya dalam pembelajaran setelah kemarin Ibu melakukan observasi, kemudian juga ada langkah-langkah ke depannya mengenai area pengembangan apa yang saya kurang dan apa yang harus saya kembangkan gitu dengan adanya observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin, sehingga mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih baik lagi dalam mengajar atau menuntun peserta didik supaya peserta didik itu bisa sesuai dengan harapan kita ya, peserta didik itu bisa mendapatkan pembelajaran atau belajar dengan hati yang gembira, kemudian proses pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin seperti itu. Baik, baik Ibu, terima kasih sebelumnya sudah mau ngobrol dengan saya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan kemarin, masukan-masukan yang sudah diberikan kemarin, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah bahan perubahan, khususnya baik untuk Ibu maupun untuk saya dalam perubahan ke arah yang lebih baik dalam setiap kegiatan pembelajaran kita ya Bu ya. Mudah-mudahan sehingga semua tujuan atau harapan-harapan kita terkait peserta didik ingin misalkan seperti apa, bagaimana itu bisa terwujud gitu ya Bu. Mungkin untuk perbincangan kita dicukupkan sampai di sini Bu untuk kegiatan masuk selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.